Assalamualaikum Bida. Waalaikumsalam, Burung. Bolehkah saya minta waktunya? Boleh. Begini Bu Ida, saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Nah, apa ya? Kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan hari ini? Begini Bu Ida, kalau akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas itu kurang antusias dalam pembelajaran saya. Saya perhatikan di setiap kelas, ketika saya memberikan tugas itu rata-rata anak-anak murid-murid itu paling 50% gitu Bu yang mengerjakan tugas yang saya berikan. Oh, begitu, Burung. Jadi menurut Burung nih, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi bagaimana caranya biar anak itu antusias terhadap pembelajaran saya. Menurut Burung sendiri, kira-kira apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu ini kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Kalau saya ingat, murid-murid itu kurang antusias karena barangkali metode pembelajarannya yang terlalu membosankan, kemudian terlalu monoton. Saya juga dominan, terlalu banyak berbicara di hadapan anak-anak. Yang kedua, saya juga tidak memberikan kesempatan buat murid untuk aktif berpendapat gitu Bu Ivi. Oh begitu Bu. Nih kira-kira apa saja yang dapat membuat si murid Ibu ini antusias dalam mengikuti pembelajaran? Menurut saya itu ya, murid-murid menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton gitu Bu, yang sekiranya mengasihkan gitu loh. Oh, saya sih sependapat ya, emang pembelajaran itu harus menyenangkan agar murid itu betah di kelas. Lalu menurut pendapat Burung nih ya, apa saja yang bisa membuat si murid-murid ini asik untuk mengikuti pembelajaran Ibu sampai dengan selesai? Menurut saya ya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran barangkali diadakannya ice breaking. Kemudian ada yang selain ice breaking itu ada games-games gitulah Bu dalam setiap pembelajaran supaya anak itu lebih antusias. Keren banget. Lalu nih ya, mengenai tugas-tugas yang tadi, tugas yang diberikan kepada murid Ibu ini, apakah penyebabnya sehingga si murid ini dalam mengerjakan tugas ini selalu telat dalam pengumpulannya gitu Bu? Kemungkinan ya anak-anak itu merasa bahwa tugas yang saya berikan itu terlalu banyak. Kemudian yang berisi banyak pertanyaan gitu, ditambah lagi misalkan sumber yang diberikan itu tidak beragam gitu loh Bu. Jadi akhirnya anak ya begitu kurang antusias. Kalau boleh saya tahu, kira-kira Burung ini menggunakan sumber belajar apa aja? Biasanya sumber belajar yang saya gunakan itu hanya buku paket aja gitu loh Bu, dari perpustakaan. Kira-kira nih ya, menurut Burung, sumber belajar itu apakah hanya buku paket atau misalkan ada nggak sih yang lain selain buku paket? Banyak sih yang sebenarnya Bu yang bisa digunakan itu ya. Saya rasa sumber belajar itu nggak hanya buku paket, tapi bisa misalkan dari YouTube, kemudian dari karya ilmiah, internet itu yang dari internet, kemudian ada lagi sumber belajar dari TikTok gitu Bu. Banyak yang lagi viral-viral sekarang Kak. Reel-reel gitu ya Bu ya. Apalagi zaman sekarang zaman media ya, betul. Media sosial. Nah, betul sekali Ibu, saya yakin sekali bahwa Ibu Rum ini bisa menggunakan berbagai macam sumber media pembelajaran. Pasti akan media pembelajaran yang menarik ini kayak menggunakan YouTube, terus tadi yang Ibu katakan ada TikTok. Saya yakin bisa membuat si murid-murid ini betah dalam mengikuti pembelajaran gitu sampai dengan akhir pembelajaran itu selesai. Jadi sekarang apa rencana Ibu Rum untuk menyelesaikan permasalahan ini? Barangkali kalau kayak saya sebutkan terlalu banyak media lain gitu ya Bu untuk pilihan, barangkali rancangan pertama saya ingin menggunakan media pembelajaran itu yang mengasihkan, rencana pembelajaran itu yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar misalkan dari YouTube, kemudian TikTok. Kemudian yang kedua, dari evaluasi ini barangkali saya akan memberikan tugas itu yang tidak terlalu banyak gitu loh kepada anak. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak ngerasa terpaksa gitu melakukan atau melaksanakan pembelajaran itu.
Kemudian misalnya menggunakan bentuk bisa memilih drama, kemudian lagu, puisi, pantun, laporan digital dan lain sebagainya gitu. Luar biasa, keren banget rencana Burum. Bagus sekali. Semoga dengan rencana-rencana tadi yang Ibu Rum susun bisa berjalan di kelas dan mudah-mudahan berhasil ya Bu Ya, amin. untuk mengatasi masalah Amin, ini. amin, ya, Nah, semoga. untuk selanjutnya apa nih komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu tadi susun? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rancangan pembelajaran yang membuat anak itu mengasihkan, untuk kemudian memilih banyak sumber pembelajaran untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar gitu Bu Ipit. Dan saya juga akan membuat murid saya senang dengan kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan. Kemudian saya juga akan serahkan untuk siswa itu memilih sumber belajar yang mereka inginkan. Keren sekali, bagus Burum rencana Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua rencana dan harapan Burum ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita ya Bu. Iya. Jadi semoga semoga nanti di kelas Ibu Rum berhasil dan anak-anak juga lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Iya, amin. Baik Bu Ipit, terima kasih atas Sama-sama, waktunya Ibu Rum. sudah menemani saya sharing dalam Kalau ada menemukan apa-apa. solusi saya gitu ya. Mudah-mudahan Bu Ipit, baik Bu Ipit maupun saya itu menjadi guru yang dirindukan oleh Amin, murid-muridnya di kelas. Ya, Sama-sama, terima kasih Bu Bu Rum. Ipit ya. Semoga sukses ya. Ya, Semoga assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan hari ini untuk kegiatan kita pada pertemuan bahasa Indonesia hari ini? Nah, udah siap belajar? Siap tidak semangat? Baik, karena awal yang baik itu akan menentukan pembelajaran kamu. Bagaimana kamu siap menerima materi pembelajaran hari ini? Ya didasari dengan awal hati yang siap, hati yang semangat. Bilang pada diri kamu sendiri, saya siap belajar. Oke, saya siap belajar. Berarti kalau kamu udah siap hari ini, kamu akan siap menerima materi dari apa yang disampaikan sama ibu. Siap ya? Nah, untuk mengetahui hari ini siapa yang sudah hadir, itu terlebih dahulu ingin mengecek kehadirannya hari ini. 8G. Huruf Muhammad Fadli. Ivana Claudia. Baik, hari ini yang tidak hadir itu hanya satu orang, Nur Adija. Izin ya? Sebelum kita memulai kepada KBM, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, kemarin sebelum pembelajaran atau kemarin itu kita pembahasan materi tentang apa? Materinya tentang apa kemarin? Tentang ya observasi. Kemarin itu bagian subtemanya tentang apa? Tentang apa? Biskota, penumpang bus kota. Kemudian selanjutnya kemarin bahas tentang apa tuh? Tentang apa Fadli? Objektif dan subjektif. Betul, tentang objektif dan subjektif. Kemarin pembahasan kita tentang objektif dan subjektif. Ada yang masih ingat apa itu objektif? Fakta. Kalimat yang dipengaruhi pendapat. Kalimat yang tanpa dipengaruhi pendapat pribadi seorang penulis. Kalimat tersebut disampaikan berdasarkan fakta. Maka di kalimat tersebut disebut kalimat objektif. Namun selain objektif itu ada tadi dikatakan lagi ada kalimat subjektif. Apa sih itu kalimat subjektif? Yang keras apa? Maka hari ini tujuan pembelajarannya adalah
Yuk, ada lagi yang lain? Menurut saya topik itu begini. Tadi udah ada katanya. Topik itu tema suatu pembicaraan. Boleh. Yang lainnya lagi. Barangkali ada yang mau menambahkan. Yuk, Patri. Ayo catur apa? Ini ada yang satu orang katanya tema pembicaraan. Ada lagi yang lain yang mau berpendapat? Ada? Kalau tidak ada, coba kamu perhatikan di buka di halaman 9. Bukunya bawa? Ada? Sampaikan berdasarkan maka di kalimat tersebut disebut kalimat objektif. Namun selain objektif itu ada tadi dikatakan lagi ada kalimat subjektif. Apa sih itu kalimat subjektif? Yang keras apa? Maka hari ini tujuan pembelajarannya adalah ya, baca. Apa tujuan pembelajaran kali ini? Pada laporan hasil observasi. Sekarang dititik beratkan pada nanti kamu mengidentifikasi bagian topik dan gagasan utama pada sebuah naskah laporan hasil observasi atau diakronikan disebut dengan LAO. Itu ya. Topik-topik apa? Tema pembicaraan. Ada lagi yang lain? Yuk, ada lagi yang lain? Menurut saya topik itu begini. Tadi udah ada
Instruksinya ya. Datanya sekarang udah dibuka. Instruksinya adalah silakan kamu cari pengertian dari deduktif. Silakan dicatat. Deduktif dan induktif. Deduktif dan induktif. Kemudian pengertian deduktif dan induktif. Mau pilih aja salah satu kelompoknya. Selanjutnya adalah silakan kamu cari dua contoh paragraf deduktif dan dua contoh paragraf induktif. Ingat, ini bukan naskah, tapi Ibu minta contohnya apa? Paragraf. Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Ya. Silakan kamu berdiskusi dengan kelompok kamu. Bagian contoh mana yang ingin dicatat? Ya, paham ya? Tugasnya adalah yang pertama, silakan kamu cari tahu pengertian dari deduktif dan induktif. Yang kedua tugasnya, silakan kamu buatkan contohnya deduktif 2, induktif 2. 2 paragraf ya. Jadi deduktif 2 paragraf, induktif 2 paragraf. Saya nanti kamu nggak bingung, ada alternatif sumber pembelajarannya menggunakan silakan kamu cari mau dari YouTube atau mau dari Google. Sekarang silakan berdiskusi. Satu aja. Satu ininya ya. Satu paragraf ini kan ada. Jadi kamu aja mati di dalam itu. Ini deduktif itu apa? Kamu tulis di sini. Oh, ini apa nih? Kemudian kamu nanti contoh paragraf deduktif dan paragraf itu ya. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah tinggi. Pengertian induktif. Induktif adalah kalimat yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Contoh induktif adalah ini adalah danau terbesar di Indonesia. Letaknya di Sumatera Utara. Danau ini terkenal dengan cerita rakyat legendaris. Danau ini dikenal dengan sebutan Danau Toba. Sekian presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari penampilan kelompok 4. Begitu seterusnya, maka tibalah saatnya sekarang itu pada bagian penutup. Namun sebelum Ibu tutup untuk kegiatan pembelajaran ini, ada yang mau ditanyakan? Oke, apa pertanyaannya? Saya kurang jelas dengan pengertian deduktif dan induktif. Baik, siapa namanya? Sandro.
dan yang kemarin sudah melakukan observasi ya Bu di kelas 8F ya. Baik guru, mulai saja kita percakapan observasinya. Sebelumnya gimana perasaan guru setelah melakukan kemarin observasi? Perasaan kemarin tuh alhamdulillah gitu, jadi ngerasa rasanya lebih lega gitu ya, lebih tenang, lebih puas dengan hasil yang kemarin gitu ya sudah dilaksanakan. Saya juga melihat kemarin guru melakukan pembelajaran itu anak-anak sudah mulai antusias ya Bu ya, sudah mulai aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, menurut guru, apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu Rum susun kemarin? Alhamdulillah Bu Ipit, kemarin sudah sesuai dengan rencana dan hasilnya juga sudah ya maksimal gitu ya. Namun memang ada beberapa kendala yang saya temukan di pembelajaran. Tapi selebihnya sudah mulai aktif Iya, ya, sudah betul. sudah mulai proses pembelajaran. Nah, kira-kira dari rentang 1 sampai dengan 100, guru mau memberikan nilai berapa untuk pembelajaran yang kemarin? Kalau dari rentang 1 sampai 100 ya kemungkinan ya kalau melihat dari antusias anak kemarin itu hampir 90 lah gitu. Kenapa itu? Dari angka 90? Ya karena memang anak-anak itu dari sumber belajar yang berbeda ya ditanamkan dengan menggunakan media, jadi anak-anak itu lebih antusias, lebih ketika dikelompokkan itu mereka lebih aktif berkelompok, aktif berkomunikasi gitu ya dalam hal bertanya, kemudian antar temannya. Namun memang kenapa saya tidak ngasih 100 itu karena memang ada beberapa kendala gitu. Oh, ada Ya, kendala. masih ada kendala yang saya temukan di lapangan ketika saya ganti media atau sumber belajar juga masih ada anak yang tidak aktif berdiskusi gitu saat temannya berdiskusi antar kelompok, namun dalam kelompok tersebut ada beberapa anak yang masih asik sendiri loh gitu ya, ngobrol dengan temannya, tidak ikut ngobrol tapi dalam materi tersebut masih ada anak yang begitu loh gitu. Nah, kira-kira itu kan kesulitannya ya. Menurut dari guru kesulitannya apa? Apa ya? Dari kemarin. Barangkali mengkondisikan kelas gitu dengan berbagai keragaman siswa gitu. Akhirnya saya tidak begitu mudah untuk mengkondisikan kelas itu menjadi lebih kondusif. Karena memang ya itu masih ada beberapa anak yang barangkali hobinya bukan di situ. Ya karena beragam gitu ya. Jadi masih ada anak yang susah untuk Nah, dikondisikan. kira-kira cara mengatasinya ada langkah nggak dari Ibu Rum untuk mengatasi tadi hal-hal yang Ibu Rum katakan tadi? Barangkali nanti untuk rencana ke depan ya tidak rencana saya barangkali nanti akan adanya asesmen diagnostik. Alangkah baiknya barangkali terlebih dahulu ada asesmen diagnostik untuk mengetahui bagaimana minat dan bakat siswa, bagaimana pembelajaran yang diinginkan oleh siswa sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakat visual, atau misalkan kinestetik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kemarin ada kekurangannya barangkali dari waktu. Saya memanage waktunya, kemarin diskusi itu terlalu sempit gitu ya, terlalu lama di dahuluan gitu ya. Akhirnya ketika pembelajaran itu ada waktu diskusinya lebih sempit sehingga anak itu tidak memberikan ruang anak itu untuk lebih aktif berbicara gitu. Kalau boleh saya tahu kemarin Ibu Rum mengelompokkan anak itu sudah berdasarkan apa? Kemarin itu ya berdasarkan apa ya visual. Oh, yang visual aja semuanya Iya. ya, beragam ya. Iya. Jadi sekarang guru kedepannya akan merencanakan pembelajaran yang berbeda berarti ya. Jadi Insyaallah, setiap iya. kelompok untuk apa ya agar tadi pembelajarannya lebih aktif lagi, lebih 100% tadi ya, Iya. sampai 100% Tercapai. Oke, itu kesulitan dari Ibu Rum. Dan apa ya, kira-kira kapan akan dilaksanakan tindak lanjut yang tadi guru katakan? Tindak lanjut yang selanjutnya barangkali mungkin di minggu depan nih Bu Ipit, karena memang rentang waktunya masih ada anak-anak yang apa ya yang kebanyakan dari kemarin tuh masih berlelah, jadi kelasnya kadang-kadang ada yang banyak izin dan sebagainya. Jadi perencanaan saya ini di minggu depan masih di kelas yang sama di 8F saya akan melakukan tindak lanjut dengan ya tadi coba merubah, saya membuat asesmen diagnostik. Luar biasa guru.
semoga tindak lanjut Berum bisa mencapai angka 100% dan Amin. semua terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ya, amin. Jadi nanti semua tujuan pembelajaran dan tujuan Berum sana untuk bisa melakukan siswa itu juga lebih terbangun lagi dan anak-anak juga lebih antusias dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih Berum atas waktunya. Semoga berdasarkan pasca ini nanti kedepannya menjadi lebih baik dan proses pembelajaran juga menjadi lebih lancar. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali ya Bu Ipin atas masukannya. sama-sama Ibu Rum. Terima kasih Bapak Ibu. Itu hasil pasca observasi saya dengan guru sana, guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang sudah melakukan observasi di kelas 8F ya dengan materi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.